Kunci kenyamanan rumah yang tergolong sempit, Anda harus memaksimalkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara, kawan. Karena tinggi bangunan sangat berpengaruh terhadap estetika, jadi kita tidak bisa berharap banyak soal kenyamanan pada tinggi bangunan, kawanku. Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Kang Opik Design. Kali ini kita akan berbagi info tentang desain rumah berukuran 4x6 meter yang berdiri di atas lahan berukuran 4x10 meter. Tapi sebelum kita bahas desain lengkapnya, perlu kita infokan bahwa channel ini semakin hari akan upload video desain yang semakin menarik. Jadi biar nggak ketinggalan desain-desain up to date berikutnya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah, silahkan tekan tombol like-nya dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya, kawan. Dan pertama-tama kita bahas desain eksteriornya. Oke, seperti ini dia desain fasadnya. Cukup simple, kawan, tapi ya cukup menarik. Poin daripada fasad ini adalah pilar berjumlah 4 buah dengan finishing keramik atau bisa juga granit. Anda bisa pilih granit bermotif kasar dengan warna soft atau bisa agak gelap sedikit. Kemudian untuk material, kusen, pintu, jendela, Anda bisa pakai aluminium berwarna putih. Dan sekarang kita coba keliling dulu, kawan. Sedangkan untuk material genteng, Anda bisa pilih genteng yang berjenis flat, kawan. Tentunya dengan segala merek dan jenisnya. Mungkin yang terjangkau berbahan semen atau yang agak mahal sedikit, Anda bisa pakai genteng flat yang berbahan keramik. Sedangkan sisa lahan untuk halaman ini berukuran 4x4 meter, kawanku. Cukup untuk carport, tentunya mobil berukuran mini ya, kawan, seperti Karimun mungkin. Poin daripada fasad ini adalah pilar berjumlah 4 dengan finishing granit tadi yang saya utarakan di awal. Kemudian ada sedikit dak beton di ujung bangunan ini untuk mengejar estetikanya, kawan. Kemudian atap daripada balkon ini berbahan beton atau dak beton dengan ketebalan 10 cm. Oke, di sini ada pintu aluminium, pintu kaca transparan biar pencahayaannya bagus. Sedangkan pagar terbuat dari stainless. Oke, di sini ada atap teras, ini juga terbuat dari beton. Sedangkan untuk pintu ini ada dua, yang pintu utama adalah yang menghadap ke samping, sedangkan yang menghadap ke muka ini adalah pintu untuk area pribadi, kawan. Anda bisa pakai untuk memasukkan motor atau untuk membawa barang belanjaan. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan desain eksteriornya. Sekarang kita bahas desain interiornya, kawan. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ruangan. Ruangan pertama yang kita temukan adalah ruang tamu berukuran 3x3 meter. Konsepnya open space, tanpa sekat. Cukup untuk naruh 1 kursi double dan 2 kursi single, kawan. Oke, seperti ini dia penampakannya. So, cukup simple, kawan. Oke, di sini pencahayaan maupun sirkulasi udara sangat baik. Pencahayaan melimpah, sirkulasi udara juga cukup.
Kunci daripada rumah dengan luasan yang terbatas, Anda harus memaksimalkan sirkulasi udara, kawanku. Karena tinggi bangunan sangat berpengaruh terhadap estetika, jadi kita tidak bisa berharap banyak soal kenyamanan pada tinggi bangunan, kawanku. Oke, di sini ada area 3 in 1 dari tempat motor, area makan dengan meja makan lipat, kemudian area dapur. Area ini berukuran 1,5 kali 4,5 meter. Memang ukuran yang cukup mini, tapi sudah cukup untuk berbagai fungsi yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sebelah sini ada kamar mandi yang menurun ke bawah atau split level, menurun sekitar 50 cm. Karena kamar mandi ini berada di bawah tangga, jadi untuk mencukupkan ketinggian kamar mandi kita masukkan ke bawah, kawan. Kamar mandi ini berukuran 1 meter kali 1,8 meter. Ukuran yang cukup mini, tapi sudah cukup untuk difungsikan sebagai kamar mandi dengan satu kloset juga satu shower. Oke, kemudian di sebelahnya ada kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini berukuran 3 kali 2,5 meter. Untuk skala kamar tidur utama memang tergolong mini, tapi sudah cukup dipakai untuk satu bed juga satu almari. Oke, seperti ini suasana dapurnya. Kemudian di paling ujung belakang kita temukan area terbuka hijau. Ini untuk pencahayaan, juga sirkulasi udara utama daripada kamar, juga area dapur, juga bisa difungsikan untuk area cuci jemur, kawanku. Oke. Sekarang kita masuk lagi, kita coba lihat di lantai 2-nya kayak apa. Sedangkan lebar daripada tangga adalah 70 cm dengan ketinggian 20 cm dan ketebalan 30 cm. Ukuran tangga yang cukup mini, kawan. Jadi Anda bisa memilih furniture yang bongkar pasang. Jadi pasangnya di dalam ruangan semua atau di dalam kamar. Kemudian di pojok tembok ini adalah pipa sebagai exhaust daripada kamar mandi bawah tadi yang di bawah tangga, biar ada sirkulasi udara. Untuk kita bantu sirkulasi udaranya kita pakai exhaust, kawan, karena praktis kamar mandi tadi tidak berhubungan dengan outdoor. Oke, di lantai 2-nya area pertama yang kita temukan adalah area bersantai atau area ruang keluarga. Kemudian di sebelahnya ada kamar tidur anak. Kemudian yang paling belakang ini juga kamar tidur anak. Oke. Kemudian sebelah kamar tidur anak yang belakang ada kamar mandi berukuran 1 kali 1,5 meter. Cukup untuk naruh satu kloset juga satu shower. Oke, sekarang kita coba masuk ke kamar tidur yang belakang. Ini kita desain kamar tidur cowok. Kamar ini berukuran 3 kali 2,5 meter. Cukup untuk satu bed, satu meja belajar, juga satu almari. Oke, dengan pencahayaan outdoor, sirkulasi udara yang cukup. Kemudian kita berjalan lagi ke area ruang keluarga atau area bersantai. Anda bisa nonton TV di sini. Di sebelahnya ada kamar tidur depan. Kita desain dengan kamar tidur cewek
nuansanya pink. Berukuran sama 3 kali 2,5 meter. Cukup untuk naruh satu bed, satu almari, juga satu meja belajar. Tentunya dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik juga, semua dari outdoor. Oke. Area bersantai ini berukuran 1,5 kali 2 meter, kawan. Oke. Pencahayaan sangat bagus, sirkulasi udara juga sangat bagus. Meskipun rumahnya sempit, tapi hawanya tetap enak kalau sirkulasi udara baik. Oke, sedangkan balkon ini berukuran 1 kali 1 meter. Ya, saya kira cukup untuk desain interior dan eksteriornya. Sedangkan untuk rincian biaya dan detail denahnya, nanti nunggu respon kalian. Jika banyak permintaan, silahkan komentar di bawah. Dan nantinya jika view-nya sudah mencapai di atas 100.000, akan kita bikinkan rincian biaya dan juga denahnya. Sambil nunggu respon kalian, saya bisa ngerjakan video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga menginspirasi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.